Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks cerita inspiratif bagian 2. Setelah pada bagian 1 kita sudah mempelajari tentang pengertian, nilai yang terkandung dan strukturnya, pada bagian 2 ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu terdapat kata atau kalimat deskriptif. Kata atau kalimat deskriptif adalah kata yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang sedang digambarkan. Nah, biasanya kalimat atau kata deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan tokoh, latar atau peristiwa yang dialami oleh si tokoh itu tersendiri. Contoh, ia harus menempuh jarak sejauh 5 km dari rumah menuju ke sekolah. Atau contoh yang lain, lingkungan yang serba kekurangan. Yang kedua, ia harus berjuang lebih berat daripada anak lainnya. Nah, tadi merupakan contoh dari teks kata atau kalimat deskriptif yang digunakan dalam teks cerita inspiratif. Nah, ciri kebahasaan yang kedua yaitu terdapat kata ekspresif. Kata ekspresif merupakan kata yang mampu menggambarkan isi perasaan, isi dari perasaan tokoh maupun pengarangnya. Contoh, jeruk jeruk jeruk, teriak pemuda itu sambil merangkak. Yang ketiga, terdapat penggunaan majas. Nah, untuk penggunaan majas kita juga sudah mempelajari di semester 1. Yuk kita ulang kembali bersama-sama. Yang pertama, terdapat majas metafora atau majas yang pembanding dengan apa yang dimaksud. Yang kedua ada majas perumpamaan, dan ketiga ada repetisi atau pengulangan. Untuk contoh majas-majas yang lain kalian bisa buka kembali ya, sedikit mengulang memori di semester yang lalu untuk mempelajari tentang majas. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang cara-cara untuk menulis teks cerita inspiratif. Yang pertama, kalian harus menentukan tema dan amanat ya. Penentuan tema yang pertama. Apakah kalian akan mengambil tema pendidikan, sosial, religi, atau kemasyarakatan? Itu terserah dari kalian. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menentukan amanat. Mengapa kita harus menentukan amanat di awal? Karena cerita ini nantinya akan menginspirasi. Jadi dari amanat-amanat itulah nanti kita akan kembangkan menjadi paragraf-paragraf yang tentunya mempunyai pokok atau amanat yang masih sama seperti yang di awal kita rencanakan. Yang kedua, kita harus buat kerangka isi dulu, paragraf 1 apa, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Yang keempat, buat paragraf awal yang menarik. Mengapa harus menarik? Agar pembaca juga ikut antusias dalam membaca ceritanya. Yang keempat, gunakan bahasa yang ringan dan mengalir ya. Biasanya teks cerita inspiratif itu muatannya banyak, jadi kita harus menggunakan bahasa yang ringan saja. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang cara menulis teks inspirasi yang selanjutnya nih. Oh, ternyata masih terdapat langkah-langkah. Setelah kita menggunakan bahasa yang ringan dan mengalir, kemudian kita bisa melibatkan emosi secukupnya ya. Ingat, secukupnya, karena yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Selanjutnya, ending atau akhir cerita harus istimewa.
sesuatu yang tidak diduga-duga oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah pemilihan judul. Pemilihan judul itu hal yang sangat penting. Karena apa? Berawal dari judul, pembaca akan melanjutkan bacaannya dari paragraf 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari tentang unsur atau kaidah kebahasaan dalam teks cerita inspiratif. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang cara menulis teks cerita inspiratif. Nah, apabila terdapat materi yang kalian belum paham, kalian bisa menanyakan di kolom komentar atau melalui surel pribadi ya. Untuk pembelajaran teks cerita inspiratif kita akhiri di bagian 2. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.